Baik, kali ini kita akan membedah jadwal seleksi P3K Guru tahun 2022. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan lewatkan informasi penting ini karena kita akan sajikan data, sajikan informasi yang tentu bisa menjadi peluang analisis ke depan Bapak Ibu sekalian agar tidak salah langkah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Skupedia dan langsung saja tidak berlama-lama, jadi Bapak Ibu sekalian, seperti surat yang Bapak Ibu lihat di sini, ya, jadi ada surat yang menyatakan jelas bahwa sudah disetujui untuk jadwal seleksi P3K ya. Nah, ini tidak perlu kita bahas, ini yang penting adalah ini Bapak Ibu ya. Di sini kita langsung cek di sini pada poin intinya, poin penting pertama adalah jadwal untuk pembukaan sudah dimulai ya, yaitu tepatnya pada 31 Oktober 2022 ini ya. Nah ini jadi jadwalnya ini sudah terlaksana sekarang. Lalu pendaftaran seleksi untuk semua pelamar ya, semua pelamar ini perhatikan baik-baik ya. Nah semua pelamar ini sampai 13 November Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada waktu ya lumayan lama, ya kurang lebih 2 minggu ya untuk pendaftaran ini. Jadi maksimalkan baik-baik ya untuk, pendaftaran untuk semua pelamar termasuk pelamar P1. Nah, di sini ada pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1. Nah, yang dimaksud di sini khusus P1 ketika mendaftar atau login nanti langsung tahu dapat penempatan atau tidak. Kalau dapat penempatan maka sudah jelas ya langsung penempatan. Kalau belum dapat penempatan ya, maka akan boleh downgrade ke P2 atau P3 atau P4 untuk ikuti tahap seleksi. Ya, seleksi pada P2, P3 atau P4 ini ya. Lalu seleksi administrasi itu nanti mulai pendaftaran itu sampai 15 November ini sudah seleksi administrasi dan pengumuman hasil seleksi administrasi ini akan diumumkan tanggal 16 hingga 17 November ini ya. Jadi 2 hari pengumuman seleksi administrasinya ya. Untuk semuanya baik P1, P2, P3 ataupun pelamar umum. Lalu masa sanggah, jawab sanggah ya sampai 24 November ini Bapak Ibu ya. Nah, setelah 24 November ini ada pengumuman pasca sanggah ya 26 November. Nah, sanggah ini kalau ada pengumuman yang menurut Bapak Ibu tidak sesuai atau ingin protes lah seperti itu ya. Jadi manfaatkan waktu ini. Lalu penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah dan guru senior untuk P2 dan P3 ya. Jadi P2 dan P3 ini dinilai 27 hingga 28 November nanti ya. Tentu ini P2 dan P3 ini akan dinilai setelah P1 mendapatkan formasi tadi. Nah, sisanya baru nanti P3 ini menangkap peluangnya untuk penilaian kesesuaian ini. Makanya P1 ini ya, P1 yang tidak dapat formasi diarahkan untuk downgrade P2 agar bisa masuk seleksi kesesuaian tadi seperti itu ya atau P3 ini ya. Begitu Bapak Ibu ceritanya. Lalu penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM ya ini sudah urusan mereka ya tanggal 29 hingga 3 Desember dan pengolahan hasil penilaian kesesuaian P2 dan P3 ini 3 sampai 13 Desember. Pengumuman dan pemilihan formasi untuk pelamar umum. Nah, ini ya yang sering kali ditanyakan ini. Jadi poin 11 perhatikan baik-baik ya. Tanggal 14 hingga 18 Desember ini baru pengumuman dan pemilihan formasi ya, pemilihan formasi Bapak Ibu sekalian ya. Makanya sekarang belum bisa untuk memilih formasinya untuk pelamar umum ya. Jadi ditunggu nanti mulai 14 sampai 18 Desember Bapak Ibu bersabar ya. Tentu pemilihan formasi ini menanti sisa dari P2 dan P3 ini ya, menanti sisanya ya. Kalau ada, kalau tidak ada ya otomatis tidak bisa memilih formasi. Kalau tidak ada ya tidak bisa pilih formasi karena sudah terisi semua. Lalu pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi ya untuk tesnya ini 13 sampai 15 Januari ya pengumuman untuk tes ya CAT ya pakai komputer ya. Nah, kemudian seleksi kompetensinya 16 sampai 21 Januari pengumumannya dan pengolahan hasil seleksi. Nah, setelah tes itu diolah 21 Januari sampai 1 Februari
Dan pengumuman hasil seleksi ya P1, P2, P3 dan P umum. Jadi semuanya ini diumumkan secara serentak Bapak Ibu sekalian ya di 2 sampai 3 Februari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian yang menyimak video ini lulus semuanya ya. Amin. Ya, di 2, 3 Februari ini menjadi kabar gembira, mudah-mudahan nanti jangan lupa kalau benar-benar lulus langsung ya komen di kolom komentar Schoolpedia ya. Jadi tentu ini menjadi nilai positif bagi kami bisa memberikan edukasi informasi yang bermanfaat ya. Lalu masa sanggah, jawab sanggah ini, dan pengumuman kelulusan pasca sanggah 21 Februari dan pengisian DRH usul penetapan NIPBK ya. Nah, poin atau punchline-nya adalah di sini 2 sampai 3 Februari Bapak Ibu sekalian ya, jadi umum serentak. Sehingga P1 ya, itu sampai tanggal ini juga tidak tahu penempatannya sekolah mana ya, idealnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan dari penjelasan ini Bapak Ibu tidak lagi bertanya-tanya, tidak lagi bingung berkaitan dengan proses atau alur P3K karena kita sudah bahas detail lengkapnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe seperti biasa dan bunyikan notifikasinya untuk selalu terhubung dengan kami. Sampai jumpa, tetap semangat, semoga lulus Bapak Ibu sekalian ya di next video.